Halo Sobat Eva. Kenalin, aku Nisrina dari Angkatan 2022. Namaku Bayu dari Angkatan 2022. Dan aku Sania juga dari 22. Nah, pada kesempatan kali ini guys, kita akan menceritakan tentang apa sih IELTS itu. Mungkin dari Bayu dulu kali ya, apa ya? Oke, jadi IELTS itu kepanjangannya adalah Airlangga Institute for International Law Studies. Nah, terus kegiatannya ngapain aja sih? Nah, di IELTS ini itu banyak dari proyek dosen. Biasanya dosen tuh minta penelitian atau enggak ada pengabdian masyarakat juga yang melibatkan mahasiswa, dan kita di sini adalah mahasiswa yang membantu dosen tersebut untuk menyelesaikan proyek tersebut. Oke, kamu tadi kan proyek sama dosen. Kalau boleh tahu dosennya siapa sih? Sejauh aku daftar IELTS, aku udah terlibat dengan 2 dosen, yaitu ada Pak Adi dan Bu Masito. Kalau misalnya Bayu sama Nisrina gimana? Kalau aku sih sama Prof. Eva, kebetulan beliau merupakan guru besar bidang hukum kesehatan dan lingkungan internasional, sehingga aku membantu research sedikit dengan proyek dengan beliau sih. Kalau Nisrina? Oke, kalau aku sendiri tuh membantu samanya Bu Sinar. Nah, beliau ini membantu karena aku nggak sendiri ya buat nge-assist beliau, aku sama ada cutting namanya Kak Elin gitu. Jadi kita berdua nge-assist Bu Sinar. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Iya. Apa ya pertanyaan pertama? Oh ini sih, kan kita tergabung sama IELTS ya. Apa sih yang jadi ketertarikan kita itu buat join di IELTS ini pastinya? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, tertariknya pertama memang sebenarnya aku tuh minat di hukum internasional. Jadi karena IELTS dari Pusat Studi Hukum Internasional, jadi menurutku ini align dengan minat aku sendiri. Mungkin kalau dari kalian gimana? Sania dulu kali ya. Oke, boleh. Jadi kalau aku juga dari pertama kali daftar UNER, aku tuh juga udah tertarik ke international law. Jadi ketika IELTS ini oprek, itu tuh aku ngerasa ngelihatnya tuh sebagai peluang yang besar buat aku belajar international law deeper rather than daripada di matkul-matkul biasa. Jadi kita bisa lebih intens buat explore tentang isu-isu internasional. Kalau di sini gimana? Nah, mungkin kalau kalian berdua itu dari sama-sama international law ya. Kalau aku bakal ceritain dari POV yang berbeda karena aku kebetulan peminatanku bukan international law. Aku dari peminatan bisnis, tapi hal ini menunjukkan kalau IELTS ini nggak hanya untuk teman-teman peminatan hukum internasional. Jadi semua itu open untuk semua peminatan. Nah, benefit yang aku dapat dan kenapa juga aku join di IELTS ini karena di IELTS ini nggak cuman melulu bikin jurnal atau kayak cuman pengmas-pengmas gitu, tapi kita juga bisa keep in touch sama dosen yang kita assist dan kita bisa langsung dapat insight langsung dari dosennya tanpa kayak harus ikut kelas dulu karena kita biasanya face to face untuk assist sama beliau-beliau ini gitu. Oke, mungkin kalau dari kalian first impression pertama kali yang kalian dapetin pada saat kalian join IELTS tuh apa sih? Mungkin di sana dulu kali ya? Ya. First impressionku yang pasti aku berharap saat join IELTS ini dapat new information atau new knowledge yang mungkin karena aku peminatan bisnis nggak bakal aku bisa ambil di kelas peminatan inter. Jadi ketika aku join IELTS ini aku bisa dapat matkul-matkul yang mungkin diajarin di peminatan inter tapi nggak aku daftar di kelas itu, tapi aku bisa langsung dapat dari dosennya langsung lewat assist sama beliau-beliau ini gitu. Kalau Sania? Oke, kalau aku kira di IELTS itu tergabung dengan IELTS kan jadi asisten researcher atau dosen gitu kan. Pasti bakal banyak banget tugas atau deadline yang bikin kita tuh kayak burn out gitu. Tapi ternyata pas dilaluin enggak, asik juga. Dan kita tetap bisa manage antara role kita di IELTS dengan tugas-tugas kita sebagai mahasiswa gitu. Dan teman-teman lingkungannya dan dosennya juga asik. Jadi aku pribadi nggak ada ngerasa tertekan gitu sih. Karena fun gitu ya. ya. Iya, very fun. Kalau Bayu gimana? Oke, mungkin sama aja sama mereka berdua. Jadi lingkungannya asyik banget. Pertama kali aku kerja sama mereka seru. Teman seangkatan, tapi ada juga adik tingkat yang lain, dan juga kita bukan kerja sama mereka aja, tapi kita juga kerja sama dosen-dosen, kita project bareng, dan semuanya friendly, dan kita bisa gain knowledge yang lebih bermanfaat bagi kita tentu saja gitu. Ya mungkin tambahan ya, IELTS ini bukan cuman wadah buat kita berkembang secara akademik ya, tapi kita juga sering curhat masalah percintaan atau apapun itu, jadi kayak kita dapat lingkungan yang suportif sih, benar. Oke. Nah, setelah ngobrol tentang first impression terus ketertarikan kita masing-masing jurnalis itu
yang selama ini masing-masing kita lakuin bergabung sama IELTS itu apa aja sih? Kalau kamu apa, Bay? Yang udah kamu lakuin? Oke, yang sudah aku lakuin tadi karena aku sebagai asisten researcher-nya Prof. Eva, jadi aku sedikit membantu project beliau sebagai research ya mengenai hukum kesehatan internasional, yakni International Health Regulations yang sudah ditetapkan oleh WHO, dan juga bagaimana implementasinya di Indonesia khususnya pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Dan juga kita lihat bagaimana harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional yang mungkin ya hasilnya ya cukup mengagetkan bagi kita. Bagaimana implementasi dari hukum internasional ke hukum nasional itu pada masa COVID-19. Itu sih sedikit project yang aku lakukan bersama dengan Prof. Eva. Mungkin kalau dari sana gimana? Wah, tapi topik dari kamu menarik ya kan? Iya, itu kayak langsung sama WHO gitu betul, ya. Betul, ya. Oh, oke. Kalau dari aku sejauh ini aku tuh terlibat kayak buat paper gitu, nanti di-publish di jurnal. Kita jadi kayak second atau third author dari dosennya. Terus habis itu ada juga beberapa project dari dosen kayak misalnya pengabdian masyarakat dan penelitian lain yang melibatkan mahasiswa gitu sih. Berarti kamu langsung lebih banyak terlibat ke jurnal-jurnal gitu ya, Sania ya? Rata sih, nggak cuma jurnal, ada pengmas juga kalau aku. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Bentar. Oke, terus manfaat yang paling besar Oke. yang mungkin ngaruh banget sama personal development. Oke, kan di IELTS ini kita diminta buat bantu riset gitu kan, diminta tolong. Nah, menurut aku pertama research skill-nya tuh naik sih menurut aku, karena kita juga waktu itu aku sebelum skripsi kan, jadi aku tahu gitu kayak gimana caranya nyari jurnal di sumber terpercaya atau enggak cari sources yang bisa dipakai gitu. Terus kedua, citasi sih, footnote. Jadi itu tuh kita harus bisa atau enggak tahu pakai Mendeley atau enggak citasi Oskola. Itu kalau misalnya kita tahu itu sebelum skripsi itu sangat membantu sih, karena pas skripsi kita tinggal jalan aja, dan kebetulan dosen-dosen di IELTS itu sangat mau membantu dan mengajari kalau misalnya kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya kita ada pertanyaan, pasti beliau-beliaunya bakal membantu buat ngajarin. Itu sih manfaatnya. Ngomongin tentang Mendeley, kita itu ingat nggak sih waktu awal-awal itu ada training bareng mereka? Oh iya. Nah itu kita semua para researchers itu dikumpulin jadi satu training bareng dosen-dosen hukum inter untuk memperkenalkan diri kita itu sama Mendeley. Jadi biar kita itu fasih dalam menggunakan Mendeley. Karena again kita itu kan banyak research-nya gitu kan ya. Betul banget. Kalau kamu gimana, Bay? Oke, kalau dari aku manfaatnya tentu saja legal knowledge dan juga legal research aku itu meningkat. Selain itu juga relasi aku bertambah karena kita kan researchnya projectnya bukan hanya dengan dosen, tapi juga dosen itu pada project dengan stakeholders lain, dengan pemerintah, dengan kementerian dan lembaga yang lain, dan itu kita bisa meningkatkan relasi kita dengan mereka gitu sih. Jadi banyak langsung terlibat sama stakeholders yang lain ya. Iya. Jadi kamu langsung dari Prof. Eva, Prof. Eva-nya yang menghubungkan sama stakeholders. Iya betul banget ya. Ini nggak sih sama karena mata kuliah misalnya di Inter gitu, itu nggak cukup kita tahu tentang isu internasional atau konsep internasional di mata kuliah. Jadi harus terlibat di luar di mata kuliah itu secara kan praktisnya. Iya, jadi kalau di kelas kan kita belajar teorinya, tetapi juga bagaimana implementasinya pada saat di project itu. Itu yang paling penting gitu. Karena nggak cukup cuma teori di kelas doang ya. Betul banget Nisrina, betul banget. Iya. Oke, mungkin next question Nisrina. Ada apa lagi? Nah, udah ngomongin benefit, first impressions, terus udah ngelakuin apa aja. Yang pasti dari semua pengalaman kita bertiga ini, kira-kira masing-masing dari kalian bakal rekomen ke Sobat Eva nggak buat join di IELTS? Dari Sania deh. Oke, mungkin buat aku sangat merekomendasikan buat siapapun Sobat Eva UNER yang mau join IELTS. Nggak cuman peminatan inter ya? Iya, please daftar, karena aku nggak bisa ngasih value buat join ya, karena ini tuh tidak bernilai guys buat join IELTS. Anjay. Keren banget sih. Iya, jadi pokoknya IELTS ini terbuka buat semua angkatan, buat semua peminatan juga, kayak namanya internasional, tapi nggak harus internasional kok. Contohnya ada Nisrina juga, karena kan sebagai kita mahasiswa ya kita harus belajar banyak banget. Betul. Ya. Karena apalagi ilmu itu terbuka terbuka untuk semua, nggak cuman yang khusus itu aja. Kalau kamu ya apa, Bay? Ya pastinya highly recommended untuk
ikut IELTS untuk menjadi bagian dari IELTS sebagai researcher, karena kalian bisa mendapatkan banyak manfaat yang sudah kita jelasin tadi, dan juga ya kalian akan memanfaatkan waktu kosong kalian dengan lebih baik daripada kalian di kos doang gitu ya. Jadi kita bisa research bareng-bareng. Gitu aja sih kalau dari aku. Ya. Oke. Terus ini sih kalau kalian lagi research itu mau nanya ke beliau, nanya ke dosen-dosen hukum inter itu pasti bakal dijawab kan. Terbuka banget kok. Terbuka banget. Bahkan ngasih saran ini coba dikasih yang ini dulu bisa nggak di-apply pakai yang convention ini. Betul. Nah, itu sangat membantu untuk substansi artikel yang lagi kalian tulis itu jadi lebih berbobot gitu. Substansinya jadi kuat, daging banget lah istilahnya gitu. Jadi sangat recommend untuk kalian semua join di IELTS. Oke, bener banget guys tuh. Udah gitu dulu kali ya kalau kalian dari kita. Nggak usah banyak tanya lagi. Tapi kalau mau tanya nanti kalau ada IELTS yang oprek langsung aja datang guys. Langsung regis karena ilmu itu akan terus berkembang dan dinamis sehingga kita terus research dan nggak cuma research tapi dengan dosen-dosen hukum inter ini dijamin deh pasti relasinya makin banyak kalian. Ya nggak? Ya betul banget. Jangan sia-siain kesempatan gitu ya. Oke, see you on the next episode. Bye bye. Dadah.